Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ARS Channel, tempat di mana kita menggali ilmu dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah. Hari ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman, sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah, di mana kebenaran sering tertutupi dan kebatilan semakin merajalela. Tanda-tanda kiamat kecil telah banyak terjadi, dan kini kita semakin dekat dengan tanda-tanda besar yang akan mengguncang dunia. Apakah kita siap? Apakah kita menyadari bahwa hari-hari yang dijanjikan itu semakin dekat? Mari kita renungkan bersama. Tanda-tanda besar kiamat telah nampak satu persatu. Dunia ini tidak lagi sama seperti dulu. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, di mana kejujuran semakin langka dan kebohongan menjadi bagian dari keseharian. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa akan datang masa di mana manusia berlomba-lomba membangun gedung pekan langit, tetapi mereka lupa untuk membangun keimanan. Ilmu agama semakin ditinggalkan, ulama yang hak semakin sedikit, dan orang-orang yang fasik justru dimuliakan. Zina dan riba telah menjadi sesuatu yang biasa, kebatilan dipuji, sementara kebenaran disembunyikan. Di saat seperti ini, banyak yang merasa nyaman dalam kesesatan, seolah-olah dunia ini akan terus seperti ini selamanya. Tetapi apakah kita sadar bahwa ini hanyalah permulaan? Di tengah-tengah kehancuran moral yang melanda dunia, akan datang satu fitnah yang lebih besar dari semua yang pernah ada. Dajjal, sosok yang penuh dengan tipu daya dan kebohongan, akan muncul membawa keajaiban yang menyesatkan. Dengan kekuatannya, ia akan mengubah padang pasir menjadi taman yang subur, menghidupkan kembali orang-orang yang mati, dan menurunkan hujan di negeri yang gersang. Manusia yang lemah imannya akan berbondong-bondong mengikuti Dajjal, menyembahnya dan menganggapnya sebagai Tuhan. Tetapi semua itu hanyalah ilusi, kebohongan yang dirancang untuk menyesatkan mereka yang tidak memiliki iman yang kuat. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita bahwa siapapun yang melihat Dajjal jangan mendekat, karena fitnahnya begitu besar hingga mampu menyesatkan orang yang paling berilmu sekalipun. Saat dunia semakin dipenuhi kezaliman, Allah tidak akan membiarkan umatnya dalam kesesatan tanpa petunjuk. Dari keturunan Rasulullah SAW akan lahir seorang pemimpin yang akan membawa keadilan di tengah dunia yang kacau. Dia adalah Imam Mahdi. Dia bukanlah seorang nabi, tetapi seorang pemimpin yang dijanjikan, yang akan mengembalikan Islam ke puncaknya dengan kekuatan iman dan keadilannya. Imam Mahdi akan mempersatukan umat Islam, memimpin mereka menuju kemenangan dan menghadapi pertempuran besar melawan kezaliman. Ketika peperangan semakin dahsyat dan umat Islam hampir kehilangan harapan, langit akan terbuka dan Nabi Isa akan turun ke bumi. Dia akan turun di Menara Putih di Damaskus, diapit oleh dua malaikat dengan wajahnya yang bercahaya dan pakaian yang sederhana. Dengan izin Allah, Nabi Isa akan membunuh Dajjal, menghancurkan semua kebohongan dan menegakkan kebenaran. Dia akan mematahkan salib, menolak semula kebohongan yang disebarkan selama berabad-abad, dan mengajak manusia kembali kepada Islam. Namun kedamaian itu tidak akan bertahan lama. Dinding yang selama ini menahan Yajud dan Majud akhirnya akan runtuh, dan mereka akan turun dengan cepat seperti gelombang air dan bah yang tidak terbendung. Mereka adalah kaum perusak. Jumlah mereka begitu banyak, memenuhi seluruh muka bumi, menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak ada tempat yang aman dari kehancuran yang mereka buat. Hanya dengan doa Nabi Isa dan orang-orang beriman, Allah akan membinasakan mereka dalam sekejap dengan mengirimkan penyakit yang akan menghancurkan seluruh pasukan mereka. Setelah itu bumi akan menghadapi tanda-tanda besar yang terakhir. Akan terjadi 3 gerhana besar di timur, barat, dan jazirah Arab.
Kemudian satu tanda yang akan membuat manusia tersadar bahwa waktu telah habis, yaitu matahari yang terbit dari barat. Pada saat itu, pintu taubat telah tertutup, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Semua manusia akan menyadari kebenaran, dan tetapi bagi mereka yang terlambat, penyesalan tidak ada gunanya. Saudara-saudaraku, tanda-tanda ini bukan sekadar cerita, tetapi kenyataan yang akan datang. Masihkah kita lalai? Waktu terus berjalan dan kesempatan semakin sempit. Mari kita kembali kepada Allah sebelum semua yang terlambat. Dunia ini hanyalah persinggahan, sedangkan akhirat adalah tujuan. Jangan biarkan hati kita tertidur dalam kelalaian. Marilah kita memperbanyak istighfar, mendekatkan diri kepada Al-Quran, dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah akhir zaman dan meneguhkan hati kita dalam keimanan. Jangan lupa untuk selalu beristighfar, salat tepat waktu, dan bersiap menghadapi akhir zaman dengan hati yang penuh keimanan. Sampaikan kebaikan ini kepada yang lain. Jika video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang tersadarkan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.